Melihat Hao-Ren mengunyah bakpao-nya, Su-han tidak tahan untuk menyenggolnya. Katakan sesuatu. Di mata para mahasiswa, Su-han sengaja menyentuh seorang pria, dan itu membuat mereka sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar. Hao-Ren terus makan, memutuskan untuk tidak jatuh ke dalam perangkap Su-han yang baru. Aku punya cara untuk masuk ke Istana Sembilan Naga, tetapi aku memerlukanmu untuk menunjukkan jalan. Istana itu bisa dibuka oleh klan naga 4 lautan dan memiliki batas waktu 6 jam. Tetapi tidak akan ada batas waktu kalau kita menyelinap masuk. Kemudian, kita bisa membagi harta 50-50. Melihat bagaimana Hao-Ren, Su-han langsung meletakkan semuanya di meja. Tidak ada batas waktu? 50-50. Hao-Ren akhirnya mengangkat kepalanya dengan setengah bakpao di mulutnya. Aku akan memberimu 1 minggu untuk memikirkannya. Lagi pula Istana Sembilan Naga bukan milik Lautan Timur. Jika kau mendapatkan sesuatu itu akan menjadi keuntungan Lautan Timur. Su-han berdiri dengan nampannya dan mengembalikan ke pintu. Kemudian, dia meninggalkan kantin. Hao-Ren duduk di sana dan mempertimbangkan apa kesepakatan itu cukup berharga. Dia akan menyediakan informasi, dan Su-han dengan kekuatannya. Mereka bisa membagi pil eliksir, harta, dan teknik sama rata. Kedengarannya sangat menarik. Setelah beberapa saat, Hao-Ren berdiri, mengembalikan nampan dan juga meninggalkan kantin. Saat dia kembali ke asrama untuk mengambil buku perkuliahannya, para pria sudah pergi. Dia tidak mengira jogging dan makan pagi memerlukan waktu lama. Saat Hao-Ren bergegas ke gedung akademik dengan buku pelajarannya, sudah waktunya untuk perkuliahan. Hao-Ren ragu-ragu di depan pintu kelas. Yo Liren yang duduk di baris belakang, melihat Hao-Ren di pintu dan melambai padanya. Dia menunjuk mulutnya dan kemudian tempat duduk kosong di sebelahnya, mengisyaratkan dosen sedang mengabsen. Hao-Ren membungkukkan badannya dan berusaha menyelinap ke kelas lewat pintu belakang, menuju ke baris belakang di mana teman-temannya berada. Hei, kau terlambat, dan kau berusaha menyelinap masuk. Sang dosen, macan putih, yang terkenal keras, mengangkat tangannya, menunjuk ke baris belakang dan berteriak. Hao-Ren tidak punya pilihan selain berbalik malu dan berdiri tegak. Sekarang, macan putih, menangkapmu, kau dalam masalah, Ren. Aku lupa memberitahumu saat kau tidak ada di sini terakhir kali dia mengabsen juga. Kau mungkin gagal mata kuliah ini. Yurong berbisik pada Hao-Ren dari sisi lorong. Hao-Ren entah mengapa merasa dia senang dengan kesialannya. Xie Yujia berbalik dan melihat Hao-Ren dengan khawatir dari baris depan. Siapa namamu? Sang dosen dengan setelan putih melihat daftarnya dengan pulpen di tangannya sambil menatap Hao-Ren. Hao-Ren, kata Hao-Ren menahan dirinya, merasa malu. Kelas ini, teori teknik, adalah kelas gabungan dari kelas 1 dan kelas 2. Sekarang, semua mahasiswa dari kedua kelas, yang mengenal Hao-Ren atau tidak, menatapnya. Hao-Ren, sang dosen meluncurkan pulpen ke daftarnya dan bertanya, kau tidak di sini untuk kelas yang lalu, bukan? Kelas yang lalu, aku punya masalah keluarga. Jawab Hao-Ren. Dia berdiri di lorong di bagian belakang kelas seperti model untuk dilihat semua orang. Sang dosen akhirnya menemukan nama Hao-Ren di daftar.
Kemudian, dia melihat tanda bintang emas di depan nama Hauren dan teringat sesuatu. Wajah kerasnya langsung melembut. "Oh, Hauren. Baiklah, silakan duduk. Tidak apa-apa sedikit terlambat." Semua mahasiswa dari kedua kelas tertegun. Mereka semua telah belajar tabiat macan putih setelah 1 tahun dan mereka tidak akan memberikan panggilan itu jika bukan karena tabiat buruknya dan kegemarannya memarahi mahasiswa. Hauren tidak bisa segera bereaksi, dan dia berdiri diam. "Mengapa kau masih berdiri? Cari tempat duduk dan duduk," kata sang dosen. Meski dia terdengar sedang menyuruh Hauren, nada suara halusnya sama sekali tidak seperti nada macan putih yang biasanya. "Oh." Hauren berusaha masuk ke tempat duduk di sebelah Yurong yang tertegun. "Baik, kita lanjutkan mengabsen." Yurong, macan putih, berteriak saat dia menyadari semua mahasiswanya sedikit tertegun. Teriakan itu menarik semua orang kembali ke dunia nyata. "Di sini, hadir, hadir." Yurong menaikkan tangannya ke udara dan menjawab 3 kali berturut-turut. Dia melihat Hauren dengan ekspresi aneh. Pria ini memang beda. Tidak saja cucu kepala sekolah tertarik padanya, tetapi para dosen memberinya perlakuan istimewa. Kapan aku dapat memperoleh setengah yang dia miliki? Salah satu dari si kembar cukup bagiku, pikirnya. Hauren juga bingung. Dia bergegas ke kelas hari ini karena dia telah bolos 2 hari perkuliahan. Namun, semuanya menjadi baik begitu dia menyebutkan namanya. Dia tidak tahu surat dari Luking memberi tanda spesial di sebelah namanya di daftar para dosen. Semua dosen tahu perlakuan spesial harus diberikan. Tidak hanya Hauren, Lulinlin dan Lulili juga mendapatkan perlakuan spesial seperti ini. Namun bintang emas mereka berada di hati para dosen bukan di daftar nama. Sudah menjadi informasi umum bahwa sang kembar adalah cucu perempuan wakil kepala sekolah, Luking. Semua bisa melihat betapa peduli Luking kepada mereka karena dia selalu berkonsultasi dengan para dosen tentang prestasi mereka. Dia juga mengatur mereka untuk tinggal apartemen pascasarjana yang nyaman di kampus. Macan putih memulai kelasnya dengan energik, tetapi Hauren masih merasa aneh menerima perlakuan spesial. Dia bisa melakukan hal yang lain dalam kelas sebelumnya, tetapi sekarang dia harus mendengarkan dengan cermat karena dia merasa macan putih terus melihatnya. "Ren, apa benar kau cucu menantu Tuan Luking? Bahkan, macan putih membebaskanmu." Cha Oronghua menyelinap ke sana dan berbisik. Mereka tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa sang dosen begitu baik pada Hauren. Ada beberapa mahasiswa sudah pernah terlambat masuk kelasnya sebelumnya. Seorang pria dari kelas 1 terlambat 2 menit masuk kelas minggu lalu, dan mereka menikmati pertunjukan dirinya diomeli dengan brutal oleh macan putih saat dia memasuki kelas. Itu baru 1 minggu, dan tidak ada alasan bagi macan putih untuk mengubah tabiatnya begitu banyak. Mungkin dia sedang senang hari ini. Berhenti bicara, atau kau mungkin harus menderita begitu dia menangkapmu, kata Hauren. Cha Oronghua langsung menutup mulutnya saat dia melihat mata macan putih mengamati. Dia tidak berani membuat macan putih kesal karena dia bukan cucu menantu Luking. Hauren teringat apa yang Suhan telah katakan di kantin hari ini. Memang, sejak dia kembali dari Istana Sembilan Naga,
dia sangat tertarik untuk kembali lagi. Bahkan bila Suhan menyembunyikan sesuatu darinya, dia bukan jenis orang yang akan membuat dia dalam masalah. Ditambah lagi, mungkin ada rahasia yang sangat besar di dalam Istana Sembilan Naga. Hao-Ren tidak yakin apakah masuk akal membantu Suhan di dalam sana sebagai inspektur pembantu. Dia sedikit gelisah. Begitu dia melihat macan putih tidak lagi memperhatikannya, dia masuk ke aplikasi Kiki menggunakan ponselnya. Tidak banyak orang yang sedang online, tetapi ikon Zhao Yanzi yang menyala menarik perhatiannya. Hao-Ren mengirimnya pesan setelah memikirkan sebentar. Kau memakai Kiki di kelas. Setelah beberapa menit, ponsel Hao-Ren menyala dengan pesannya. Kau juga? Tidak, aku sedang istirahat di asramaku. Hao-Ren tidak ingin mengakui dia tidak memperhatikan di kelas. Zhao Yanzi tidak menjawab, dan Hao-Ren tidak tahan untuk mengirimkan satu pesan lagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Kau sedang bosan, ya? Aku di kelas laboratorium sains, jawab Zhao Yanzi. Hao-Ren berpikir pada dirinya sendiri. Kelas laboratorium sains pasti kelas di mana mereka membuat benda-benda kecil. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya lagi. Ren, gadis cantik mana yang kau kirim pesan? Yoli-Ren menyelinap mendekat. Pergi dari sini. Hao-Ren menghalanginya dengan tangannya sementara telepon di tangannya yang lain menyala lagi. Aku sedikit pusing hari ini. Kau tidak perlu datang dan membimbing belajar malam ini. Zhao Yanzi mengirimkan pesan lain lewat Kiki. Pulang ke rumah dan istirahat kalau kau tidak merasa sehat, Hao-Ren segera membalas. Tidak apa-apa. Menyebalkan sekali. Zhao Yanzi menjawab, menghentikan percakapan. Gadis sialan. Dia hanya tidak mau belajar malam ini, pikir Hao-Ren saat dia menaikkan bahunya dan menyimpan bahan bimbingan belajar yang ada di mejanya. Xie Yujia merasakan sesuatu sedang terjadi di belakang dan tiba-tiba berbalik ke arah mereka. Yoli-Ren yang baru saja mengganggu Hao-Ren saat dia melihat ke depan dan berkata, apa kau sadar Xie Yujia terlihat makin cantik dari sebelumnya? Apa dia memakai rias wajah? Bagaimana aku tahu? Hao-Ren memutar matanya pada Yoli-Ren. Tetapi begitu Xie Yujia berbalik, Hao-Ren merasa dia seperti memiliki aura yang unik. Aku merasa dia semakin cantik juga. Tetapi pakaiannya terlihat sama, tambah Huron yang ada beberapa tempat duduk jauhnya. Hao-Ren menarik esensi alamnya dan melihat Xie Yujia. Dia tidak melihat tanda-tanda teknik kultivasi. Aneh baginya untuk memperoleh aura yang lebih baik dalam beberapa hari saja tanpa kultivasi. Dia sejatinya adalah seorang gadis yang cantik, jika bukan karena posisi ketua kelas yang membuatnya bertanggung jawab untuk banyak hal. Dia akan menjadi gadis yang pendiam dan menyenangkan. Dengan tabiat aslinya yang menarik dan memakai make up, dia akan menjadi penarik laki-laki di masa depan. Hao-Ren menjadi semakin bingung karena Xie Yujia akhir-akhir ini tidak menghubunginya seolah-olah dia sibuk dengan sesuatu. Jika ini terjadi sebelumnya dan dia menyadari Hao-Ren tidak mengikuti perkuliahan selama beberapa hari, Xie Yujia pasti akan menghubunginya dan bertanya apa yang terjadi. Sementara para mahasiswa masih tinggal setelah perkuliahan macan putih, Xie Yujia berlari ke podium. Kelas 2. Bisa tunggu sebentar.
Yoliren dan teman-temannya tetap diam di tempat mereka. Mahasiswa dari kelas 1 meninggalkan kelas sambil mengintipnya dengan rasa ingin tahu. Hari Minggu ini akan menjadi pertandingan pertama tim basket sekolah kita di Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional. Zhao Jiai dari kelas kita akan menjadi pemain utama di tim basket. Aku berharap kita bisa pergi ke Universitas Sanmu di kota Sinan untuk menyemangati mereka sebagai aktivitas kelas. Aku akan menyewa bus, dan aku yang akan membayar biaya perjalanan. Biar aku membuat daftar siapa yang pergi sekarang, kata Xie Yujia di podium dengan suara renyah. Meski mereka telah mendengar aktivitas kelas ini seminggu sebelumnya, masih menyenangkan bagi mereka mengetahuinya dari Xie Yujia. Karena dia yang akan menanggung biaya perjalanan, hal ini menunjukkan dia berharap semua orang ikut serta di dalamnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyebut nama kalian secara berurutan, dan kau bisa memberitahu kepadaku apa kau akan pergi atau tidak. Xie Yujia mengeluarkan buku catatannya dan melanjutkan. Dia mengenakan jaket kecil abu-abu perak dengan kemeja kerah V-sutra di bawahnya. Pakaian itu membuatnya terlihat segar dan energik. Namun, itu sangat mirip dengan apa yang pernah dia pakai sebelumnya. Ketua kelas, bisakah kita pergi hari Sabtu dan menginap di sana? Yurong berteriak dari baris belakang. Ya, ketua kelas. Kami ingin bermalam di sana. Beberapa mahasiswa lainnya juga berteriak. Xie Yujia melihat mereka dengan buku catatan di tangannya. Berapa banyak dari kalian yang ingin pergi ke sana hari Sabtu? Shoot, shoot, shoot. Para pria menaikkan tangan mereka seolah-olah mereka sudah menyetujuinya. Xie Yujia memikirkannya dan berbalik kepada beberapa gadis di kelas. Bagaimana dengan kalian? Aku sudah punya acara untuk akhir pekan ini. Aku tidak pergi, kata Wang Jia. Aku tidak masalah, kata M. Alina. Beberapa gadis lain berkata mereka juga bisa pergi. Akhirnya, hanya Wang Jia yang tidak akrab dengan Xie Yujia yang memutuskan tidak pergi. Aku perlu memastikan dengan kalian satu demi satu. Jika tidak terlalu banyak, aku hanya akan memesan bus yang lebih kecil. Apa kau pergi, Yurong? Suara jernih Xie Yujia. Begitu juga matanya yang cerah, memberi yang lain perasaan kesempurnaan. Ya, kata Yurong segera. Suyandong? Ya. Huang Jianfeng? Ya. Saat Xie Yujia memanggil nama mereka, semua memberikan jawaban jelas. Jika dia bertanya pada mereka sekaligus, semua orang akan menyetujuinya. Tapi saat waktunya tiba, mereka mungkin tidak datang. Xie Yujia sangat hati-hati dan rinci tentang hal seperti ini. Daftar itu akhirnya selesai. Selain 5 orang yang memiliki rencana untuk akhir pekan ini, sebagian besar berjanji untuk pergi. Karena kalian ingin pergi hari Sabtu, aku akan memesan hotel dan bus besok. Mari kita gunakan hotel budget karena lebih murah, dan aku akan memasukkan 2 orang dalam satu kamar sesuai dengan asrama kalian. Kalian bisa mengaturnya lagi nanti, kata Xie Yujia. Para pria semakin bersemangat mendengar perkataan itu. Meski mereka dapat bertemu satu sama lain di asrama, ini benar-benar perasaan yang berbeda untuk bepergian ke kota lain dan menginap di hotel. Kalian bisa memberiku uang hotel saat kalian mendapat kamar,
dan aku akan membayar pengeluaran perjalanan ini. Itu saja sekarang. Kalian boleh pergi. Xie Yujia menyimpan buku catatannya dan tersenyum. Dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Mungkinkah karena sinar cinta? Tanya Yo Liren sambil melihat Xie Yujia. Hao Ren mengangkat kepalanya sedikit untuk memeriksanya dan dia dapat merasakan sinar matahari terang. Walaupun dia memutar matanya mendengar perkataan Yo Liren tentang sinar cinta. Xie Yujia kembali ke tempat duduknya untuk mengambil barang-barangnya sebelum meninggalkan kelas dengan M. Alina. Setelah Lin Li dari kelas 3 kehilangan gelarnya sebagai gadis yang paling populer di sekolah, Xie Yujia menjadi orang yang paling populer di program itu. Hao Ren tahu banyak pria dalam program mereka menyukai Xie Yujia, tetapi mereka terlalu malu untuk memberitahunya. Juga, mereka menjadi takut saat mereka mengetahui kakaknya adalah Xie Wanjun. Namun, begitu Xie Wanjun pergi ke Amerika, pria yang lebih berani mungkin akan mulai mengejarnya. Hao Ren pergi ke kelasnya yang lain dengan teman-temannya saat hari berlalu dengan cepat. Setiap hari, perkuliahan selesai sekitar jam 4 atau jam 5 sore, tetapi Hao Ren tidak terlalu tertarik dengan 2 kelas teori di siang hari. Bas, ponsel Hao Ren bergetar. Kami akan datang denganmu ke kelas besar malam ini, Gongzi. Pesan tulisan Lu Linlin tiba-tiba muncul di ponselnya. Mereka sangat energik. Hao Ren berpikir sejenak dan menjawab, lain kali. Aku harus mengerjakan sesuatu hari ini. Kami ingin makan malam dengan Gongzi. Lu Linlin mengirimkan pesan lainnya. Hao Ren tak bisa berbicara sambil menjawab, sama saja. Ayo bertemu 2 hari lagi. Baik, datanglah dan cari kami 2 hari lagi, Gongzi. Kami punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Datang lagi pesan lain dari Lu Linlin. Sesuatu yang penting. Hao Ren memutar nomornya saat dia sampai di gerbang sekolah. Gongzi. Lu Linlin terdengar sangat ceria melalui telepon. Apa yang kau maksud dengan hal yang penting? Tanya Hao Ren. Gongzi belum berbicara dengan kami selama beberapa hari sekarang. Lu Linlin mengeluh dengan suara lembut. Tidak, aku akhir-akhir ini sibuk. Apa maksudmu hal penting? Aku akan memberitahu Gongzi saat bertemu. Dik, kau juga ingin berbicara dengan Gongzi? Lu Linlin tiba-tiba memotong. Tidak lama, Hao Ren mendengar suara gugup Lu Lili melalui telepon. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar suara Gongzi karena ini sambungan telepon pertama kami. Hao Ren tertawa karena dia merasa Lu Lili imut-imut. Oke. Aku akan menemui kalian beberapa hari lagi. Hao Ren menutup telepon ketika bus mendekat, dan kemudian dia masuk ke dalam bus. Jika aku pergi ke dalam Istana Sembilan Naga, Lu Linlin dan Lu Lili akan menjadi teman tim yang sangat kuat, pikir Hao Ren. Bus itu pergi ke arah sekolah menengah Ling Zhao ketika Hao Ren menelepon Zhao Yanzi. Apa sekolahnya hampir berakhir? Baru saja. Kenapa? Zhao Yanzi menjawab dengan suara yang sedikit lelah. Kau kena pilek? Hao Ren langsung bertanya. Mungkin sedikit. Zhao Yanzi kemungkinan mendengar ribut suara bus dan bertanya, kau datang ke sekolahku? Ya, aku menjemputmu. Hao Ren meletakkan telepon. Langit sedikit suram seolah-olah hendak hujan. Udaranya sedikit dingin,
Jadi Hauren menutup jendela bus dan mulai melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat istana 9 naga di antara awan-awan kelabu di atas kota. Ukurannya sama dengan kota lautan timur.